Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas, mungkin nggak sih beli rumah itu tanpa DP? Nah, saya akan bahas ya, detail ya, perhitungannya, dari mulai harga rumah dan breakdown sampai hitungan detail biaya per biaya dan sampai suku bunga hingga nanti besaran cicilan per bulannya berapa. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kan banyak isu-isu yang saya rasa suku bunga bank itu udah makin murah ya. Artinya sangat ringan untuk kita meminjam terhadap perbankan. Jadi di sini saya tidak ingin berdebat soal apakah bank itu riba atau bukan. Nah, di sini saya ingin memberikan informasi yang objektif gitu terkait dengan pemilihan dalam pemilihan rumah yang tanpa DP tadi ya, so judul ini. Jadi gini teman-teman semua. Pertama, saya ingin kita hitung-hitungan ya, detail gitu ya. Jadi kita lihat di sini saya coba ambil simulasi. Jadi harga rumah kita asumsikan 500 juta. Oke, teman-teman ya. Pertama 500 juta. Bagaimana sih sebenarnya kalau ada rumah dijual 500 juta, seperti apa sebetulnya kok bisa tanpa DP? Kita ambil contoh ya. Jadi saya di sini ambil contoh tenornya 15 tahun. Suku bunga ekuivalen ya, ini saya ambil ekuivalen di Bank Syariah 9,5% per tahun ya, dengan uang muka 0% ya teman-teman. Nah di sini saya asumsikan ada namanya biaya provisi. Biaya provisi itu biaya perbankan lah ya. Kemudian ada biaya appraisal, jadi bank itu akan survei lokasi apakah layak rumah ini dihargai 500 juta, itu namanya biaya appraisal. Kemudian ada biaya administrasi perbankan, kemudian ada biaya notaris, kemudian ada biaya asuransi dan biaya pajak ya, pajak pembeli. Nah, pajak pembeli ini nanti kalau daerah Jabodetabek biasanya ada pengurang teman-teman dari nilai rumah. Itu ada nilai jual tidak kena pajak. Ya, nilainya asumsi ya, di sini rata-rata sih 60 juta. Jadi dari harga rumah itu dikurangi 60 juta. Oke. Ini kita breakdown ya. Jadi harga rumah itu misal 500 juta tadi yang seperti saya bilang, dengan uang muka 0%. Biasanya kan orang, ayo booking fee 5 juta, 10 juta langsung akad. Oh kok bisa? Nah ketika tadi bank sudah mengappraisal nilai perumahan atau nilai kawasan lokasi tersebut lebih dari 500 juta, saya jamin dengan tanpa uang muka, teman-teman bisa masuk untuk melakukan kredit. Nah, seperti apa? Tadi ya dengan asumsi bunga atau nisbah bagi hasil perbankan syariah kan flat ya. Dari awal sampai akhir cicilan itu flat 9,5%. Nah, di sini keluar angsuran per periode selama 180 bulan ya. Tadi kan asumsinya 15 tahun ya. Itu 5.200.000. 5.221.000. Nah, cicilan per bulan 5.200.000. Berarti berapa penghasilan kita ya? Penghasilan kita untuk dapat di-approve oleh perbankan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video-video sebelumnya bahwa 40% dari penghasilan kita yang istilahnya free cash flow ya, disposable income di luar cicilan-cicilan lain ya. Jadi teman-teman jangan ada cicilan lain, cicilan kredit mobil atau ada kredit-kredit online shop dan lain sebagainya. Ini yang bersih gitu. Jadi kalau punya gaji 15 juta, ada cicilan lainnya misal 2 juta, kan sisa 13 juta. Nah, 40%-nya tuh free cash flow atau disposable income itu, kalau nilainya 5.200.000, saya jamin di approve. Gitu. Artinya, dengan gaji 10-15 juta, teman-teman bisa loh dapat rumah sampai 500 juta. Ya nggak? Nah, itu kalau single income. Bayangin kalau udah suami istri, gitu kan. Kita, suaminya misalnya gaji 15 juta, istrinya 10 juta, rumahnya bisa 800 juta sampai 1 miliar. Ya, bahkan ya, untuk dapat rumahnya. Oke, nah yang kedua, saya mau lihat kalau tenornya kita perpanjang ya. Misalnya tadi harga rumah tetap ya sama 500 juta, tapi tenornya jadi 20 tahun, equivalent rate suku bunga perbankan 9,5% per tahun flat ya, sampai akhir cicilan kita. Nah di sini teman-teman, ini berubah ya, cicilan kita jadi lebih murah. Jadi 4,6 juta per bulannya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi tenor semakin panjang dan gaji kita semakin besar, itu akan mendapatkan rumah jauh lebih tinggi nilainya, seperti itu ya. Nah, kemudian nih kita coba ya naikin ya harga rumahnya ya. Kalau harga rumah 1 miliar, berapa sih sebenarnya cicilan atau gaji yang layak ya oleh kita bisa approve perbankan. Nah, kalau 1 miliar, saya asumsikan dengan sama ya, 1 miliar
tenornya 15 tahun, kemudian tadi bunga pinjaman atau nisbahnya itu 9,5% per tahun, teman-teman punya cicilan sekitar 10.400.000. Ini tanpa DP ya teman-teman ya, tanpa DP. Nah artinya teman-teman harus punya penghasilan minimal itu di angka 25 juta gitu ya. Jadi kalau punya penghasilan 25 juta sampai 30 juta, saya pastikan ya, dan itu nggak ada cicilan lain ya, itu bisa nyicil rumah sampai 1 miliar. Seperti itu, dengan durasi 15 tahun. Nah kalau tadi durasinya saya ubah lagi jadi misalnya 20 tahun ya, 20 tahun. Oke, 20 tahun ya. Dengan asumsi yang sama ya, flat, suku bunga 9,5%. Nah, kalau 20 tahun tanpa DP, nah ini kenanya cicilannya 9.300.000. Artinya apa? Makin proof ya kalau teman-teman punya gaji di angka 20 sampai 25 juta gitu, disposable income-nya gitu bersih, itu insya Allah bisa gitu masuk perbankan gitu. Dan saya sih apalagi dengan penggabungan merger bank syariah sekarang ya, jadi itu suku bunga akan makin kompetitif, makin rendah, dan kita untuk memiliki rumah itu makin mudah seperti itu sih. Dan dengan apa ya, plafon pinjaman yang tinggi gitu. Nah, apalagi kalau ada DP atau teman-teman punya nabung ya. Saya ngelihat di sini banyak yang komen juga kalau ada tabungan, kemudian teman-teman punya DP besar, bayangin cicilannya bakal lebih murah. Nah, tanpa DP aja teman-teman, kalau bank udah mengappraise lokasi dan nilai rumahnya bagus, itu akan makin tinggi. Ya, oke, teman-teman, tadi jadi asumsi-asumsi tadi itu kita asumsikan kalau developernya biasanya kan banyak tuh yang gratis biaya-biaya ya. Jadi asumsi itu akan berlaku jika developernya teman-teman memberikan semua biaya di awal proses KPR tadi. Makanya bisa tanpa DP dan tanpa biaya langsung masuk cicilan per bulan perbankan ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu nih. Jadi Properti kan punya proyek ya di Alexandria Premier Cimanggis ya. Saya mau hitung-hitung nih secara detail. Itu kan rata-rata harga rumah di situ 850 juta ya. Nah, 850 juta, kemarin beberapa bank syariah kan udah kerjasama ya dengan kita. Saya asumsikan tenor 15 tahun ya teman-teman ya. Dan di situ dengan suku bunga kemarin equivalent rate-nya di angka promo tuh, lagi salah satu bank syariah ya, lagi promo di angka 6,99%. Nah, saya asumsiin kalau misalkan tanpa uang muka ya, tanpa DP, berapa sih gaji teman-teman bisa nyicil rumah di perumahan Alexandria Premier Cimanggis punyanya Properti? Nah itu cicilannya sekitar 7.600.000 kalau tanpa DP. Artinya teman-teman harus punya penghasilan sekitar 20 juta ya, 20 juta sampai 25 juta gitu. Jadi 20 juta kalau 40% aja kan 8 juta ya. Jadi cicilan 7,6 juta itu bisa banget gitu kan tanpa DP, apalagi dengan DP gitu. Nah di situ teman-teman gitu. Jadi silakan tuh kalau mau ini move aja tuh di Google Maps juga ada Alexandria Premier Cimanggis Sabtu Minggu. Marketingnya juga standby, murah banget ya, 7.600.000. Kapan lagi, kawasannya elit loh. Sayang itu kalau misalkan lihat kawasannya perkembangannya pesat, pinggir tol juga, cuma 5 menit, itu sih gitu. Sebelum harganya naik gitu kan, silakan di booking aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita hitung ya, beli rumah tanpa DP, artinya kan ada biaya sekitar dari harga rumah, yaitu sekitar 10% yang harus kita sisihkan ya. Jadi kalau harga rumah tadi 500 juta, 10% sekitar 50 juta tuh. Untuk apa? 5% untuk pajak pembeli, 5% untuk biaya-biaya KPR. Nah, beberapa developer ini biasanya baik memasukkan unsur kedua ini ke dalam harga dari rumah tersebut. Ketika appraisal rumah tersebut di mata bank itu baik gitu. Jadi menurut saya gitu kan, ini asumsi-asumsi semua itu bisa teman-teman diskusikan dengan developer dan dengan perbankan gitu, dan ini bisa komunikasi menurut saya sih yang win-win lah gitu. Jadi artinya kalau tadi harga rumah 500 juta kan sekitar 10% 50 juta, kalau 1 miliar kan 100 juta. Nah itu biaya sebenarnya yang di awal yang harus kita keluarkan untuk membeli suatu aset rumah. Nah kalau developernya baik itu biasanya memasukkan unsur tersebut, kedua unsur tersebut ke dalam harga perumahan atau harga rumah yang sudah dijual. Seperti itu teman-teman ya. Jadi biar asumsinya sama supaya hitungannya juga benar. Kurang lebih seperti itu.